Baik sahabat, kita ketemu lagi. Saya masih kepingin untuk mereview atau eh, berbagi tentang beberapa konten di buku Menulis untuk Bahagia. Pada bagian kedua di buku ini, halaman 65, ada satu pembahasan yang cukup menarik, yaitu trik jitu menulis artikel yang efektif menembus media massa. Banyak penulis yang mencoba untuk berupaya keras agar tulisannya itu bisa masuk atau menembus media massa baik cetak maupun online. Sekali lagi, dari beberapa pengalaman saya menjadi redaktur di berbagai desk, mulai dari nasional, politik, budaya, ekonomi, itu banyak sekali saya menemukan beberapa tulisan-tulisan yang sebetulnya sudah gugur dulu di meja redaksi dan tidak sampai pada pilihan redaksi karena tidak menarik gitu ya. Nah, saya mencoba ingin berbagi ke kawan-kawan salah satu hal penting dalam memperhatikan sebuah artikel adalah konten. Konten yang saya maksud adalah isi dari sebuah artikel itu agar memang betul-betul isinya sangat menarik, terutama bagi redaktur ya, bagi editor. Ibaratnya konten itu adalah sebuah nadi dalam tubuh artikel. Tanpa kita memperhatikan konten yang sangat menarik, ya sudah, itu akan disimpan di tumpukan meja redaksi. Ada beberapa hal yang akan saya jelaskan nanti teman-teman. Salah satunya adalah struktur bahasa. Ada juga nanti pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Karena tanpa itu semua layak untuk ditayangkan, atau bahasa kami adalah press klar, itu ditentukan oleh beberapa hal yang saya sebut tadi. Struktur bahasa misalnya itu juga menjadi sangat penting diperhatikan, karena tanpa ketajaman teman-teman melihat bahasa yang baik, itu juga dikira dibikin asal-asalan, bahasanya belepotan dan sebagainya. Coba kita nanti simak satu persatu bagaimana yang dimaksud dalam struktur bahasa. Ikuti terus. Bagi redaktur atau redaktur yang memiliki, apalagi yang memiliki jam terbang cukup lama di bidangnya, dia itu sangat secara otomatis itu sangat peka terhadap tulisan-tulisan yang mana yang layak atau mana yang tidak layak. Jadi jangan sampai kawan-kawan itu tulisannya itu hanya tertumpuk di meja redaksi, karena ini adalah pilihan sangat krusial, paling penting di awal-awal. Begitu file dibuka oleh redaktur, yang dilihat pertama adalah judul, kemudian kalimat pertama, kemudian dia melihat isinya sampai di endingnya. Ini begitu dia lihat sekilas, seret gitu ya, ini kok bahasanya agak sedikit ngawur gitu ya, atau nggak jelas gitu ya, atau tidak pakai kaidah-kaidah yang benar, maka sudah malas itu udah nggak dikoreksi sama redaktur. Ya, struktur bahasa menjadi bagian penting atau krusial bagi sebuah artikel, dan itu harus diperhatikan oleh para penulis. Struktur bahasa yang terkait dengan penyusunan kata dan kalimat harus mudah dimengerti dan dipahami, supaya pembaca itu tidak bingung, mengernyitkan dahi, dan dia ini mau dibawa kemana sih gitu ya, apalagi sampai ke pembaca. Kalau di tingkat redakturnya saja dia sudah pusing memahami tulisan ini dengan struktur bahasa yang tidak begitu bagus, maka ya sudah bisa dipastikan tulisan itu tidak akan lolos di media massa. Saya akan memberikan beberapa contoh ketika
struktur bahasa itu menjadi tidak menarik dan kemudian dibenarkan oleh redakturnya menjadi tulisan yang menarik gitu ya. Tapi jarang sekali sih redaktur yang mau mencoba untuk membenarkan tulisan itu dari awal hingga akhir. Biasanya sih redaktur tulisannya mengkoreksinya itu ya tidak begitu banyak gitu ya. Dia hanya mungkin tanda baca dan sebagainya. Tapi mungkin barangkali ada juga redaktur yang berbaik hati yang punya waktu cukup banyak, dia memperbaiki keseluruhannya. Coba nanti kita bedah, coba ya simak contoh ini ya. Perbandingan. Adapun supaya mitigasi yang perlu segera akan dilakukan adalah pertama, mengedepankan program perlindungan sosial terutama bagi pekerja yang selalu bekerja di mana sektor pariwisata. Presiden juga meminta agar hal tersebut betul-betul bisa dan lalu dipastikan ada dan sampai kepada semua unsur sasaran. Nah, sekarang bandingkan dengan contoh berikut yang di bawahnya. Adapun mitigasi yang segera dilakukan adalah pertama, program perlindungan sosial bagi pekerja yang bekerja di sektor pariwisata. Presiden meminta agar hal tersebut betul-betul dipastikan ada dan sampai kepada sasaran. Kalau teman-teman simak, lebih enak mana? Contoh yang pertama atau yang pembanding yang kedua tadi? Ya, betul. Yang enak didengar, enak dipahami adalah tentu struktur bahasanya yang ada pada contoh kedua, yang pada contoh pembanding tadi. Dia sangat jelas dan tidak membuat orang bingung. Intinya adalah ada program perlindungan sosial di sektor pariwisata dan Presiden kepingin supaya hal tersebut sampai pada sasaran. Tidak berbelit-belit ya. Karena yang di contoh pertama tadi itu kalimat pertama saja itu sudah ada sekitar, saya hitung ya, berapa kata ya. Adapun supaya mitigasi yang perlu segera akan dilakukan adalah pertama, mengedepankan program perlindungan sosial terutama bagi pekerja yang selalu bekerja di mana sektor pariwisata. 23 kata. Dan itu masih belum paham apa maksud dari kalimat tersebut. Contoh pembanding yang di bawahnya kita lihat ya, ada berapa kata ya. Tadi 23 ya, teman-teman. Adapun mitigasi yang segera dilakukan adalah pertama, program perlindungan sosial bagi pekerja yang bekerja di sektor pariwisata. 17. Ya, jadi kita bisa melihat perbandingannya dari efisiensi kata saja itu sudah berbeda. Baik teman-teman, kita coba nanti akan kupas beberapa hal yang lain. Kesimpulannya teman-teman, perhatikan betul setelah teman-teman itu menulis, baca lagi. Kira-kira enak nggak? Kalau kalian membacanya enak, kemudian coba sampaikan ke orang lain. Keluarga terdekat misalnya, teman-teman misalnya. Coba dikirim ke temannya lewat WA, lewat email. Bro, kira-kira tulisanku ini gimana? Lu bingung nggak? Atau mungkin suaminya, istrinya, atau anaknya, atau saudaranya, kira-kira orang lain bingung nggak membaca tulisan Anda? Tes pertama adalah diri kita sendiri, kita bingung nggak sih? Gitu ya. Kemudian orang lain. Kalau kedua-duanya ini sudah merasa yakin dan mantap akan tulisan Anda, maka oke, tulisan Anda layak untuk kalian kirim ke meja redaksi. Coba dites itu dulu. Nah, kemudian juga melihat beberapa kalimat yang saya sebut tadi itu, urutannya gimana sih? Iya. Maksud saya begini, jelas nggak ada who-nya, ada siapanya di situ, ada where-nya di mana, ada when-nya, ada why-nya, lalu ada how-nya, solusinya bagaimana?
Ketika beberapa kalimat itu sudah memenuhi unsur-unsur tadi itu, oke lah, kita coba untuk membandingkan dengan tulisan orang lain. Setelah kita baca, oh ya, tulisan si A, si B, si C, penulis-penulis yang sering lolos di meja redaksi, di artikel-artikel itu, kalian bandingkan. Jangan buru-buru kawan-kawan, jangan buru-buru. Jangan buru-buru langsung, sudah jadi tulisan, kemudian langsung dikirim. Oke ya, kita tadi sudah belajar tentang konten, dan kemudian kita mencoba untuk membandingkan, menyajikan contoh-contoh yang mana yang salah dan mana yang benar. Bila video ini berguna bagi teman-teman, silakan share ke kawan-kawan, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Salam sahabat.